Di saat laptop lain sudah menggunakan rasio layar 16:10, Dell Latitude 7430 ini masih saja menggunakan rasio layar 16:9. Itulah hal pertama yang menjadi ganjalan saya sebelum membeli laptop yang harganya 8,6 juta ini. Bekas ya Kang. Dan hal kedua adalah karena ini laptop bekas yang mempunyai varian layar begitu banyak, tapi masih juga ada layar yang biasanya ada layar yang masih 45% NTSC-nya, meskipun ini Full HD dan WVI ya, Wide Viewing Angle atau IPS sekelasnya, tapi masih ada saja yang begitu. Tapi untungnya Dell Latitude 7430 ini tidak begitu buruk-buruknya, karena kalau misalnya Akang sekalian memilih varian seperti ini yang touchscreen, dia pasti 72% NTSC-nya. Tapi kalau akan memilih varian yang Full HD saja, non touchscreen, baru itu ada pilihan yang 45% NTSC. Setelah menggunakan laptop ini bolak-balik ya, 2 mingguan kira-kira, bahkan hampir sebulan, saya merasa laptop ini masih bisa bertahan dibandingkan dengan penerusnya, katakanlah 7440. Karena apa? Karena di bagian porta koneksinya, dia USB-C-nya ini masih dipertahankan, itu ada di kanan kiri. Dua-duanya bisa ngecas, dua-duanya berfungsi full Thunderbolt 4. Kenapa itu bagus, baik ya? Karena kadang meja itu sempit ya Kang. Kita penting banget ini casannya ya. Casannya seperti ini. Penting juga hal kecil tapi penting, kadang kita di sini ngecasnya kan enak. Seperti ini sebelah kiri atau sebelah kanan misalnya. Casannya sebelah sana. Begini. Jadi mudah, kita nggak perlu balikin laptop seperti ini kan kalau hanya ada satu. Di varian penerus ini malah itu jadi sama-sama di sebelah kiri saja, seperti laptop-laptop lain. Jadinya ThinkPad begitu, HP juga begitu. Sayang banget. Nah, setelah menggunakannya, jadi saya berpikir, jangan-jangan memang masih ada saja yang menginginkan layar 16:9, walaupun secara preferensi saya lebih menyukai layar 16:10 ya Kang. Jadi plus minus memang. Dan itulah review saya selesai, begitu ya Kang. Kalau memang masih mau lanjut, kita lanjut lagi ke bagian body. Jadi Dell Latitude 7430 ini hadir dengan dua pilihan. Jadi pilihan carbon fiber seperti ini, di sini juga ada fibernya ya, apa namanya, tekstur fibernya, serat karbon. Ada juga yang aluminium. Kalau yang fiber seperti ini, beratnya itu dia mulai dari 1,2 kg. Dan yang ini 1,3 kg. Sangat normal di laptop 14 inci. Kenapa 1,3 kg? Kenapa 1,2 kg gitu? Karena baterainya, dia juga ada dua pilihan ya Kang. Jadi baterainya itu ada yang 3 sel, ada yang 4 sel seperti ini. Kalau memang bisa, ya pilihnya 4 sel seperti ini, karena ini bekas, pasti kan baterai health-nya sudah tidak 100% lagi. Seperti ini, saya cek baterai health-nya itu sudah berkurang 24% ya. Jadi ini juga kapasitasnya sekitar 42 Wh seperti baterai 3 sel yang ada. Nggak masalah kan? Ya karena bekas gitu. Syukur-syukur kita dapat yang lebih bagus. Nah, Dell Latitude seri 7000 seperti Akang tahu, ini selalu menjadi premium, walaupun bukan yang paling tinggi lagi. Yang paling tinggi itu di seri 9000 sekarang. Jadi Dell ini masih kelasnya premium. Kalau di ThinkPad itu ada ThinkPad T14 yang pakai S. Kalau di HP itu ada HP EliteBook 800 series. Nah itu saingannya. Saingannya adalah ini dia yang saya bawa. Ini Dell ini HP EliteBook 840 G10. Sebenarnya bukan ini saingannya, tapi saingannya adalah G9. Hanya saja G9 dan G10 di HP EliteBook itu sama body-bodinya, nggak ada bedanya, hanya dalamannya saja yang berbeda. Dan kalau Kang lihat, ini dia sudah 16:10 dan ini 16:9. Terlihat sangat beda ya. Jadi dia lebih tinggi, walaupun secara lebar pun ini masih lebih lebar, tapi dia menjadi lebih pendek, ini jadi lebih tinggi. Balik lagi ke preferensi. Kalau saya lebih suka layar seperti ini. Tapi kelebihan dari si Dell, walaupun ini lebih baru ya, HP EliteBook ini sama-sama, karena ini laptop kelas bisnis ya. Jadi dia masih, nah ini ada IR kameranya,
Dia layarnya masih 45% NTSC. Jadi kalau Akang perhatikan, ini touchscreen juga, ini juga touchscreen. Jadi memang layar ini terlihat lebih pucat dan layar ini terlihat lebih warnanya lebih berwarna, lebih pekat, sama-sama matte juga tipenya, tapi ini lebih pucat. Dan saya lebih menyukai warna di sini ya, Kang. Selain ini lebih bagus warnanya, juga ini lebih terang. Ini 400 nits, ini hanya 250 nits. Ya, itu kelebihan kekurangan. Harganya mirip-mirip. Tapi sekarang kita fokus ke si Dell dulu ya. Dell Latitude 7430. Kita balik lagi ke body-body. Jadi body-body ini benar-benar terasa laptop premiumnya ya, Kang. Jadi benar-benar, dan bahkan ini mulus banget ya. Ini ada sudah goresan sih, ini kayaknya gara-gara saya sih, saya taruh di tas, ini ada goresan, tapi ini saya terima bekas, tapi mulusnya luar biasa mulus seperti baru saja. Jadi ini ada tempat antena nih di sini nih, ini mulus banget. Dan feel premiumnya memang kalau dibilang premium, ini premium. Jadi soft touch, di luar soft touch, di sini juga soft touch, semua soft touch gitu ya, Kang. Nah, di bagian bawah ini ada stiker gede banget. Ini nggak saya kelet ya, karena kalau saya kelet ini akan rusak dan akan menempel, jadi nggak bagus malah. Jadi biarkan saja, karena di bagian bawah juga nggak mengganggu apa-apa kan ya. Ini jadi rubber fitnya, dia modelnya begini saja, panjang, tipis, lumayan aja sih. Lumayan aja. Dibilang kaset banget enggak, tapi berfungsi, iya berfungsi, karena dia juga agak membuat laptop jadi terangkat sedikit ya. Nah, di sini kipas, ini tempat sirkulasi udara, dan buangnya di mana? Buangnya itu ada dua. Pertama di bagian sini belakang, dan yang kedua di bagian kiri ya. Jadi nggak mengganggu tangan kita kalau pakai mouse, pakai kanan gini, ini nggak mengganggu aliran panasnya. Dan suhunya nanti kita lihat sama-sama. Di sini juga bagian bawahnya mulus, bagus. Ini ada Windows ya, ini Windows 11 Pro original ya, 11 Pro original. Nanti akan kita buka. Speaker ada dua di bawah, dan speakernya ini saya katakan bagus walaupun tidak ada Bang & Olufsen atau Dolby Atmos. Di USB-nya hanya ada 3 ya, bukan 4, walaupun ini laptop 14 inci. Yang nggak ada adalah LAN. Kalau memang mau LAN ya turun seri ke seri 5000-nya. Kalau mau micro SD juga di sana ada kalau nggak salah ya, SD card. Ini nggak ada LAN, nggak ada SD card. Memang begitulah nasib kita kalau laptopnya sudah premium. Jadi mau nggak mau kita harus mengandalkan hub seperti ini. Ya nggak apa-apa juga sih. Pakai hub ini kan juga udah jadi umum gitu ya. Dan juga charger, seperti yang tadi Akang perhatikan, chargernya 65 watt, tapi kalau memang mau pakai charger yang lebih kecil buat handphone juga, saya selalu pakai Ugreen ya, Kang, 65 watt. Kesukaan saya pertama adalah dia bezel-bezelnya tipis. Dari dulu Dell itu begitu ya, Kang. Jadi dia selalu lebih unggul daripada ThinkPad di bagian displaynya ya. Maksudnya narrow bezelnya ini tipis gitu ya. Nah, kalaupun Akang lihat juga di bagian atasnya sini, ini ada yang berbeda. Ini saya mendapatkan varian yang paling tinggi nih atasnya. Jadi selain ada IR kameranya, selain ada webcamnya dan juga penutupnya, dia ada sensor ALS, ambient light sensor, dan juga webcamnya ini yang sudah mendukung human presence detection. Jadi dia bisa istilahnya mengira-ngira kita sebagai pengguna. Dan juga ada orang misalnya yang lagi ngintip ke layar kita, itu kita bisa mengaturnya di Dell Optimizer ya, Kang. Jadi install Dell Optimizer, ini berguna banget. Nah, ini presence detection ya. Di bagian sini ini presence detection, kita bisa mengatur di sini gitu. Selain juga kita bisa mengatur baterai, display juga, ini bisa kita atur di sini. Jadi kalau memang Akang sekalian sudah beli laptop ini, silakan saja langsung install Dell Optimizer ya. Nah, kemudian bagian atas webcamnya ini walaupun hanya 2 megapiksel, tapi dia Full HD, dan saya rasa ini webcamnya bagus. Ini kamera dari Dell Latitude 7430 Full HD 2 megapiksel. Saya suka gambarnya, jadi peningkatan dari laptop-laptop saya sebelumnya ya, walaupun hanya 2 mega, tapi ini sudah bagus. Oke, saya lagi di luar dan suara-suara nanti kita cek apakah masuk atau enggak. Apakah bisa kita buka dengan satu tangan? Jawaban adalah
Enggak, sayang banget. Kalau Akang ingat review saya zaman dulu, Dell itu saya bangga-banggakan karena dia bisa kita atur engselnya dengan mudah, kita buka di bagian belakang. Tapi itu sudah lama banget ya. Bagian laptop-laptop barunya Dell itu udah nggak bisa lagi seperti itu. Engselnya, engselnya saya nggak ragu-ragu dengan engsel seperti ini ya, karena dia bagus. Dan ketika layar begini nih, nah ini laptop akan agak terangkat sedikit, semakin memudahkan, membaguskan sirkulasi udaranya ya. Nah kemudian kita ke bagian palmrestnya dan juga keyboardnya. Yang paling ketara adalah keyboardnya ini dia tombol power. Ini tombol power ini saya tekan-tekan ini dia posisinya menyatu dengan keyboard walaupun bukan bagian dari keyboard, dan dia benar-benar beda ya Kang. Jadi kalau ini kan tombol delete ini langsung ketekan, tapi dia beda. Ini ada yang varian ada fingerprintnya ada, sedangkan ini nggak ada ya, biasa saja. Kalau ditekan-tekan gini pun nggak akan terjadi apa-apa gitu, jadi nggak masalah sebenarnya, dan dia bagus, dia malah nyala gini malah keren gitu ya. Buat saya sih ini nggak masalah gitu, bukan seperti laptop-laptop murah gitu di brand lain yang memang dia nyatu banget sama keyboard, yang kalau ketekan juga ketekan gitu. Kalau ini nggak, itu yang kelihatan. Dan kemudian keyboardnya yang saya suka adalah dia empuk dan dia nggak berisik. Ini karena saya neken kenceng aja ya, dia empuk, dia nggak berisik. Rasanya seperti Dell seperti biasa lah gitu, Dell Latitude yang seperti biasa, dan dia juga bukan yang jeblos. Dia bisa nyala, tapi ada varian yang nggak bisa nyala. Itu jeleknya ya, masih ada varian yang bukan backlit. LED juga banyak, hanya saja sayangnya kurang lengkap. Biasanya di speaker ini ada mute speaker, tapi ini nggak ada, tapi adanya mute mikrofon. Mute mikrofon ada, ini bagus. Kalau suka zoom kan, kita nyalakan saja mute mikrofon, kita tahu bahwa mikrofon kita sedang di mute gitu ya. Caps lock ada. Kemudian yang kurang berikutnya adalah kalau akan menggunakan track point seperti saya, ini sudah tidak ada lagi track pointnya. Untungnya touchpadnya ini, trackpadnya ini sangat bagus, sangat mulus. Ini enak banget, dan kliknya Kang dengar? Nggak kedengaran ya, kliknya ini suaranya mewah gitu ya. Berat, bukan klik-klik yang cempreng. Ini bagus, dan ini benar-benar mulus, benar-benar bagus. Ini menyenangkan menyentuh touchpad seperti ini ya. Dan kemudian keyboardnya lagi, keyboardnya posisinya normal ya, cuman seperti Dell biasa, kalau misalnya keyboardnya ini rusak, ini yang merepotkan karena dia harus, kalau pengen rusak itu ya ganti, pengen rusak, kalaupun rusak nanti diganti, itu kita harus mengangkat motherboard, dan ada 19 baut yang menahan keyboardnya gitu ya. Jadi keyboardnya emang firm gitu, nggak bergerak kemana-mana gitu, nggak jeblos, nggak apa. Tapi kalau pengen ganti itu repot ya, repot buat yang mau ganti sih ya, bukan ganti kita sendiri ya. Ada 8 baut yang harus kita kendurkan, lagi-lagi hanya dikendurkan, bukan sampai dibuka ya Kang. Ini magnesium bagus ya, jadi nggak getas. Dan inilah bagian dalam dari Dell Latitude 7430. Ini baterai yang tadi saya bilang ini 4 sel 58 Wh, tapi kapasitas sekarang hanya tinggal 42 Wh. Daya tahannya bagaimana? Sayangnya dengan tinggal kapasitas seperti itu, paling baik saya dapat itu 5 jam dengan kondisi balance dan multitasking ya. Dan baterainya ini juga bisa kita bypass, kita custom. Akhirnya juga masuk ke Dell Power Manager atau ke BIOS. Kalau bingung ke BIOS F2, masuk ke BIOS nanti pas di restart, atau masuk atau pakai Dell Power Manager. Itu bisa kita atur mau express charge ketika waktu ngecasnya ya. Waktu ngecasnya itu sangat tergantung dengan kita mau modenya apa. Kalau saya pakai express charge itu ngecasnya cepet sih ya, 30 menit kira-kira bertambah 40% seperti itu. Tapi setelah 80% dia melandai seperti biasa. Indikator baterainya jadi ada di ujung di depan ya, karena tadi kan kanan kiri, jadi dia memilih indikator baterainya dari depan. Kalau dia full, dia nanti akan mati 100%, berarti mati gitu ya. Tapi kalau sebelum itu dia akan solid warna putih saja. Nah itu baterainya.
Sebelahnya ini ada speaker, di atasnya ada kipas yang besar dan juga heatsink yang besar. Kita berbicara kipas, heatsink, sekaligus kita berbicara apa yang ada di bawah heatsinknya ini, yaitu CPU. Jadi CPU atau performa itu sangat bervariasi. Kalau nggak salah ada 10 variannya, tapi yang perlu kita ingat hanya ada 2. Jadi ada varian yang P dan ada varian yang U. Itu yang kita ingat. Kalau varian P, iklan dulu lewat. Ada varian P dan varian U. Ada i7, ada i5. Dua-duanya ada P dan ada U-nya. Pilihnya yang mana, Kang? Ya, pilihnya kita sesuai yang jual sih ya. Tapi kalau saya sebenarnya pengennya yang i7P. Kenapa begitu? Karena selain dia powernya lebih tinggi dan juga di iris-nya atau di integrated GPU-nya, karena ini integrated GPU ya Kang, jadi GPU-nya sudah sama, masih menggunakan iris, tapi iris di i7 itu speknya lebih tinggi daripada iris di i5, walaupun i5-nya itu P serinya. Jadi bisa jadi performa i7U seperti ini varian yang U ya Kang, 1265U, dengan i5 yang P ini bisa kalah, bisa jadi performanya kalah, tapi secara grafis tetap ini lebih baik. Jadi kalau saya sih, ini termasuk yang istilahnya atas gitu ya, karena ini i7 tapi U, tapi mendapatkan iris yang lebih baik. RAM ini sudah disolder dan variannya ada 8GB, 16, 32 gitu ya. Ada 64 kayaknya nggak ada. Dan RAM juga terbagi dua. Jadi kalau dapat yang varian P, itu RAM-nya DDR5, LP DDR5. Tapi kalau dapat yang varian U seperti ini, RAM-nya itu masih DDR4 3200. Jadi versi P memang lebih tinggi secara kecepatan gitu ya Kang. Dan di bawahnya ini ada SSD. SSD-nya ini luar biasa cepatnya gitu ya. Dan ini terlindungi dengan sangat baik SSD-nya ini. Di sebelahnya ini ada WiFi yang sudah juga dia tersolder seperti biasa ya. Tapi yang bagusnya dari Dell adalah antenanya ini dia dilindungi oleh bracket. Jadi yang suka tangannya selebor gitu ya, ini nggak akan sengaja kecabut atau nanti putus gitu. Karena saya pernah tuh nggak sengaja saya congkel, ininya putus gitu ya. Ini Dell sudah melindunginya dengan sangat baik. Tempat chargingnya ini dia tidak tersolder. Ini warnanya beda ya, ini warnanya hijau sendiri nih, jadi I/O portnya di sini, dan ini juga hijau, dia disambungkan oleh kabel seperti ini, kabel fleksibel. Ini masih bisa kita copot sendiri, dia nggak tersolder nih. Ini biru, kalau kita angkat heatsinknya dia terpisah gitu ya, nggak tersolder. Kalau di sini kan tersolder nih. Ini adalah tempat WW1 card. Buat SSD saya belum coba, tapi feeling saya ini nggak bisa gitu ya. Karena Intel generasi yang terbaru setelah generasi ke-10, maksud saya 11 itu nggak bisa kita pasang. Kita ngomongin performa. Jadi kalau akan membeli laptop ini, i5 atau i7, terserah Kang sekalian. Tapi untuk performa yang kita harapkan adalah ini laptop untuk harian gitu ya. Laptop untuk editing, video juga bisa. Jadi video yang kemarin X1 Yoga itu saya pakai laptop ini nggak jadi masalah, bahkan saya gunakan tanpa charging pun, hanya baterai saja, itu oke banget. Dan yang saya rasakan performanya ini snappy ya, sangat gegas, cepat, sama sekali nggak lambat. Dibilang lambat nggak, karena RAM-nya 32, i7 generasi ke-12 juga, yang core-nya sudah 10 juga gitu ya, thread-nya walaupun 12, kalau pakai versi V malah thread-nya langsung 16, lebih gede, powernya lebih kencang juga. Saat main game juga masih oke-oke aja. Wuthering Waves itu juga masih bisa anteng di 25-30. Juga Valorant juga masih bisa kita andalkan. Apalagi kalau misalnya Kang tanya Roblox segala macam, ya itu sudah bisa lah ya. Itu lewat lah untuk masalah itu. Bagaimana dengan suhunya? Ya saat benchmarking itu memang menyentuh 100 derajat. Tapi suhunya sendiri, kalau misalnya idle itu 40-60. Tapi kalau gaming itu nanti terjaga di 70-80. Lama-lama disesuaikan gitu ya. Kalau memang Akang suka layar 16:9, hanya ini. Kalau kita balik seperti itu ya, wah saya nggak suka layar 16:10, saya maunya 16:9 ya. Ini dia pilihannya, hanya ini yang di kelas premium.